La tamaradu fatamarradu wala tahdiru kuburakum fatamutu. Yang artinya, janganlah pura-pura sakit, nanti bakal sakit beneran, dan janganlah kamu menghadirkan kuburanmu, maka kamu akan mati beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah dengan segala limpahan berkah dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah episode pertama story time di channel YouTube saya. Kalau biasanya channel YouTube saya itu adalah daily vlog, mukbang atau kadang random. Kali ini saya mencoba untuk ikutan bikin story time yang sekarang lumayan hype. Kalau story time biasanya itu tentang horor atau misteri, kalau di channel saya ya jelas tentang kepesantrenan lah ya. Story time ini, cerita yang saya angkat ini adalah cerita berdasarkan fakta dan pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah terjadi di lembaga pendidikan yang saya kelola di Pondok Pesantren Asyarifi ini. Saya berharap semoga dengan adanya konten storytime ini bisa menginspirasi kalian semua, terutama calon santri, calon wali santri, atau bahkan santri yang masih aktif di pondok pesantren, atau wali santri yang anaknya sedang mondok di pondok pesantren. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judulnya, pura-pura sakit jadinya sakit beneran. Ini adalah kisah seorang santriwati saya yang bernama Mawar. Ini tentunya bukan nama aslinya ya. Jadi si Mawar ini adalah santriwati di pondok pesantren Asyarifi yang sering banget izin pulang karena sakit. Ya meski nggak sebulan sekali sih izinnya, pokoknya sering banget lah ya izin pulang karena alasan sakit atau berobat. Atau meski nggak izin pulang, biasanya dia juga sering banget izin nggak masuk sekolah karena ya itu tadi alasannya sakit. Dia di kamarnya biasanya tidur. Pas dikontrol sama pengurus, kemudian ditanya, dia pasti bilang, saya sakit mbak gitu. Kemudian pada saat disentuh katanya sakit kok nggak panas. Dia sepertinya udah menyiapkan berjuta alasan. Biasanya dia pakai alasan karena kena asam lambung. Soalnya kalau bilang demam itu kan masih kelihatan kan ya. Kalau diginikan itu kan panas. Nah ini si Mawar tuh biasanya alasannya pakai kena asam lambung, alasan sakit perut. Pokoknya ada saja alasannya. Kemudian singkat cerita si Mawar ini sekarang sudah menjadi seorang alumni dan duduk di bangku kuliah semester 4. Waktu itu tahun 2014 si Mawar ini inbox saya di Facebook minta nomor PIN BBM. Waktu itu masih lagi ngetren-ngetrennya BBM. Di-invite lah saya sama si Mawar itu. Kemudian dia chat saya, "Assalamualaikum Ustadz." Ya biasalah basa-basi ya, nanya kabar saya. Ya saya jawab, kabar saya alhamdulillah baik, kamu gimana? Kemudian aktivitas kamu apa? Nah dia malah gak jawab kabar saya baik atau apa. Dia malah meminta doa dan minta maaf. Mohon maaf Ustadz, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya banyak salah ke pondok. Ya saya jawab, iya sama-sama. Emangnya kenapa kamu sekarang itu gimana kabarnya? Saya tanyakan lagi. Kemudian dia malah minta doa lagi. Saya minta doa Ustadz kesembuhan kaki saya yang patah. Lalu saya shock. Saya tanya, kok bisa kaki kamu patah? Patah di mana? Gimana ceritanya? Kaki saya patah karena jatuh dari motor waktu saya berobat. Terus terang saya kurang paham ya dengan keterangan dia.
jatuh dari motor waktu saya mau berobat. Berarti kalau gitu sebelumnya dia sakit dong. Lalu saya tanya, emangnya kamu sakit apa? Lalu dia jawab, saya kena kanker Ustadz. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kaget banget. Jadi sekarang dia berarti mengalami 2 penderitaan dong. Yang pertama dia kena kanker dan yang kedua kakinya patah. Terus dia minta maaf lagi dan cerita kepada saya kalau dulu pas dia di pondok sering bohongin Bu Nyai dan para gurunya. Terus kemudian intinya dia itu mengakui lah ya, kalau dia itu sering pura-pura sakit biar diizinin pulang. Dia sering pura-pura sakit biar dia itu bisa bolos, biar dia bisa tidur di kamar. Dan dia sekarang sadar buah dari kebohongannya itu membuat dia sekarang menderita dan kena karmanya. Nah, dari cerita Mawar tadi semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran bahwa hadis Nabi yang berbunyi la tamarradu fatamarradu wala tahdiru kuburakum fatamutu. Artinya janganlah pura-pura sakit, nanti bakal sakit beneran, dan janganlah kamu menghadirkan kuburanmu, maka kamu akan mati beneran. Si Mawar ini adalah contoh yang nyata bahwa karma di pondok pesantren itu memang benar-benar nyata dan benar-benar ada. It works, gitulah ya. Karena pondok pesantren itu adalah tempat yang suci, karena pondok pesantren itu salah satu dari min sya'airillah. By the way, cukup segini aja ya story time-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.